Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Papa Tukang, jumpa lagi dengan channel Papa Tukang. Pada video kali ini Papa Tukang akan memberikan share bagaimana cara memasang keramik ukuran 30 cm x 30 cm. Kali ini kita akan memasang keramik pada lantai yang sudah diplester. Untuk video cara plesternya bisa dilihat di video saya yang lainnya. Untuk cara sikunya juga sudah saya buatkan video, bisa dilihat di video-video saya sebelumnya. Kali ini kita akan memasang motif keramik ukuran 30 cm x 30 cm bermotif agak kasar. Sebelum dipasang kita cek dulu apakah jenis keramik ini menyerap air atau tidak. Kita siram air di balik keramiknya seperti ini, dan ternyata untuk keramik ini tidak menyedot air atau menyerap air, jadi kita tidak perlu merendam. Untuk adukannya kita akan menggunakan semen perekat seperti ini. Bisa juga menggunakan semen biasa, semen hitam seperti ini, atau bisa juga dicampur antara semen biasa, semen hitam seperti ini dengan semen perekat dengan takaran 50/50. Kali ini saya akan menggunakan perbandingan 9:1. Jadi 9 cetok untuk semen perekat dan satu untuk semen biasa atau semen hitam. Jika teman-teman ingin menggunakan semen hitam saja, sebaiknya caranya ambil air dan taburkan semen hitamnya sampai penuh, jangan diaduk-aduk. Tapi kalau menggunakan semen perekat bisa diaduk menggunakan kayu atau apapun, atau bisa diaduk menggunakan mesin bor seperti ini. Untuk kekentalannya disesuaikan saja dengan kebutuhan agar mudah dalam pengaplikasiannya nanti. Untuk alatnya kita akan menggunakan roskam bergerigi seperti ini untuk mengoleskan adukannya, dan cetok untuk mengoleskan pada keramiknya. Kali ini kita akan berbagi pengalaman bagaimana cara memasang keramik untuk pemula tidak menggunakan benang, karena sudah menggunakan maktau atau garis seperti ini. Untuk lantainya kalau kering kita siram dulu menggunakan air atau kita basahi dengan air, kemudian oleskan atau tuangkan adukan ke atas lantai yang sudah plesteran, lalu tarik dengan menggunakan roskam bergerigi seperti ini. Tarik dan ratakan semen yang kita tuangkan di atas plesteran, kemudian kita pasangkan keramik pertama, yaitu tepat pada sudut siku yang kita pasang. Kemudian tempelkan pada adukan dan ketuk-ketuk dengan menggunakan gagang palu atau bisa menggunakan palu karet. Untuk pemula sebaiknya mengetahui jenis keramik ini, apakah ini grade A atau grade B, KW1 atau KW2, 3 dan seterusnya. Untuk keramik ini keramik grade B atau KW2. Jadi perlu hati-hati saat memasang karena ukuran keramik antara satu keramik dan keramik yang lain itu berbeda dan sikunya juga tidak sama. Jadi kita harus lebih teliti dan hati-hati. Dan untuk natnya, karena ini menggunakan keramik grade B atau grade 1 KW2 atau 3, maka natnya kita beri agak renggang, yaitu sekitar 2 mm. Untuk pemasangan keramik baris pertama ini, karena ini grade B atau KW2, maka perlu spasi atau nat yang agak diperlebar, karena untuk mengantisipasi untuk baris kedua, ketiga dan seterusnya agar tidak saling desak-mendesak atau kita nanti kesulitan untuk memasang.
Selanjutnya, untuk pemasangan keramik tanpa benang sebaiknya selalu dicek dengan menggunakan hulu dan waterpass seperti ini untuk kerataannya. Jika tidak rata atau kurang rata, kita ketuk-ketuk lagi menggunakan gagang palu sampai rata seperti ini. Ada banyak metode pemasangan, cara pemasangan keramik lantai. Ada yang menggunakan langsung menggunakan ajian seperti ini, ada juga yang menggunakan dengan campuran adukan pasir dan semen. Ada juga untuk cara pemasangan dengan menggunakan benang, ada juga yang seperti ini tanpa menggunakan benang karena sudah kita garis menggunakan maktau atau garis tanda hitam. Jadi terserah teman-teman mau menggunakan metode yang mana, tapi intinya itu yaitu agar mempermudah kita dalam pemasangan sehingga cepat selesai dan hasilnya rapi. Untuk cara pemasangan menggunakan benang atau tidak menggunakan benang bisa dilihat di video saya sebelumnya. Untuk pemasangan keramik di baris kedua dan seterusnya tidak perlu menggunakan spasi atau nut. Nutnya mengikuti saja pada baris yang pertama. Jadi kita harus pandai-pandai mengukur, mengira-ngira seberapa nutnya. Dan jangan lupa selalu menggunakan waterpass dan penggaris yang lurus untuk mengetahui, untuk mengukur rata-ratanya. Tapi kalau teman-teman mau memasang keramik yang grade A atau KW1 tidak perlu menggunakan nut yang lebar seperti ini. Teman-teman bisa menggunakan nut yang rapat karena hasilnya presisi dan pasti rapi. Untuk pasang keramik yang ruangan besar, teman-teman bisa mengukur seperti ini. Diukur kira-kira 3 baris sampai 4 baris langsung keramik, kemudian kita maktau, kita beri tanda hitam seperti ini dengan menggunakan sipat. Jadi nanti akan terbentuk kotak-kotak seperti ini. Jadi untuk pemasangan keramik KW2 atau grade B jangan sampai melebihi dari garis yang kita sudah buat tadi. Dan jangan lupa selalu untuk mengukur rata-ratanya dengan penggaris dan waterpass. Untuk ketebalan aduan ajian kita menggunakan kurang lebih ketebalannya 1-2 mm. Itu tergantung dengan plesteran lantai yang kita sudah buat. Kalau plesteran lantainya rata dan lurus, maka ajiannya, adukan untuk ajiannya cukup tipis 1 mm sampai 2 mm. Dan saat sebelum memasang keramik, teman-teman juga perlu tahu kondisi plesteran dasar lantainya. Apakah bila ada yang dalam maka perlu ajian yang agak tebal agar hasil pemasangan keramik nanti bisa rata dan rapi, tidak kopong. Untuk pemasangan keramik kali ini teman-teman bisa menggunakan ajian saja tanpa menggunakan adukan pasir dan semen. Untuk video cara pemasangan granit sama saja teman-teman juga sudah saya buatkan video, bisa dilihat di video saya sebelumnya. Baik teman-teman, ikuti terus videonya sampai selesai. Jangan lupa like jika teman suka, subscribe dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar teman-teman bisa mendapatkan video terbaru dari Bapak Tukang. Jangan lupa juga share ke media sosial teman-teman semua agar lebih bermanfaat. Selanjutnya, setelah sudah terpasang beberapa, jangan lupa untuk dibersihkan keramiknya dari sisa-sisa semen yang melekat, karena nanti kalau sudah terlanjur akan susah untuk membersihkannya. Untuk cara membersihkan sisa-sisa semen yang tertinggal pada keramik bisa dilihat juga di video saya sebelumnya, cara membersihkan sisa-sisa semen pada keramik.
Nah, kira-kira teman-teman hasilnya seperti ini. Untuk natnya ini memang agak lebar karena ini menggunakan keramik jenis grade B atau KW2. Baik teman-teman, sampai di sini dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.